Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Amar Primus Firdaus, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada program studi Matematika angkatan tahun 2023. Pada video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Nah, selain dari itu, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai tugas akhir ini yang semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para penonton semua. Nah, tanpa menunggu lama, mari kita kerjakan bersama-sama. Let's go! Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan soal yang telah diberikan. Terdapat 4 soal yang harus kita kerjakan nih teman-teman. Langsung aja kita kerjakan soal pertama. Mengenai Truncatable and Rotatable Prime Challenge. Nah, ini untuk soalnya, silakan teman-teman bila ingin dibaca bisa di-skip dulu. Nah, pada intinya aku ingin kasih tahu bahwasanya pada soal pertama ini kita diminta untuk mengembangkan sebuah fungsi yang dapat mengklasifikasikan apakah suatu bilangan termasuk dalam kategori bilangan prima transformatif. Bilangan ini memiliki sifat khusus karena harus lolos dari serangkaian pengujian yang melibatkan proses transaction alternatif, rotasi siklis, serta mirror transaction dan semuanya dilakukan dengan pendekatan berbasis struktur data stack. Oke, langsung aja kita bahas nih mengenai kode-kode yang digunakan. Nah, untuk yang pertama ini from collection import DQ, yaitu kita mengimport DQ dari pustaka collection. Selanjutnya def is prime, kita jika def is prime if n kurang dari 2, yaitu jika angka n kurang dari 2 maka bukan bilangan prima. Selanjutnya 2 adalah bilangan prima terkecil, langsung kembalikan ke true. Nah, selanjutnya jika bilangan genap selain 2 bukan prima, maka langsung kembalikan ke false. Nah, untuk for i in range, kita mengecek pembagi dari 3 sampai akar kuadrat ke n hanya bilangan ganjil. Jika n bisa dibagi oleh salah satu i, maka n bukan prima. Terakhir, return true. Ini return true berarti kalau lolos semua pengecekan, maka n adalah bilangan prima. Selanjutnya yaitu kita mendefinisikan hash zero. Bilangan yang mengandung digit 0 otomatis tidak valid. Nah, intinya def hash zero ini kita mengkonversi angka 6 menjadi string. Lalu cek apakah angka karakternya 0. Terus mengembalikan true jika ada 0, false jika tidak. Selanjutnya mendefinisikan number to stack. Pada number to stack ini kita mengkonversi angka ke string lalu ubah menjadi DQ dari angka digit. Kemudian kita menggabungkan semua elemen dalam stack jadi string lalu konversi ke bilangan integer. Kemudian kita ubah 6 menjadi stack DQ digit ke digit. Kemudian kita lakukan looping berjalan selama kedua stack masih punya digit atau tidak kosong. Nah, intinya kedua codingan yang diberikan ini digunakan untuk memanipulasi digit secara mudah dengan struktur data stack. Kemudian secara bergantian nantinya kita akan menghapus digit sebelah kiri dan kanan nih. Lalu kita akan mengecek apakah hasilnya tetap bilangan prima atau tidak. Kemudian kita mendefinisikan rotatable. Nah, pada def rotatable ini kita melakukan suatu rotasi digit dari sebelah kiri nih dan mengembalikan semua rotasi yang mungkin kecuali dari bilangan atau angka asli itu tersebut. Nah, selanjutnya ya ini kita mendefinisikan mirror number yang dimana kita tahu bahwasanya mirror itu kan kita membalik apakah angka itu dibalik bilangannya itu termasuk bilangan prima. Nah, pada def mirror ini kita ngecek nih ketika membalik digit bilangan dan mengubahnya kembali menjadi angka. Nah, selanjutnya implementasi fungsi Python classify bt, di mana pada fungsi akhir ini kita akan mengevaluasi apakah 6 di sini adalah bilangan prima transformatif.
ketika diuji yang tadi nih, tadi kan kita ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ketika diuji, apakah termasuk bilangan prima transformatif dengan menjalankan semua tes yang sudah kita berikan sebelumnya. Nah, ini di sini saya melakukan penguji cobaan yang dimana nomor atau angka yang saya berikan ya ini ada 100, 1001, 1013, 31.379, 113, 12, dan 373. Di mana ketika dilakukan print, input dan output yang didapat 100 ini merupakan bilangan not prime, artinya bilangan tidak memenuhi syarat karena bukan bilangan prima. 1013 memiliki angka 0 atau memiliki digit 0. 31.379 di mana ini gagal pada transaction atau digit hasil transaction bukan bilangan prima. 113 itu file mirror number gagal dalam transaction. Kemudian 12 not prime, bilangan tidak memenuhi syarat karena bukan bilangan prima. 373 nih, ini merupakan bilangan yang valid. Semua syarat ini terpenuhi. Nah, hanya 33 yang dinyatakan valid sebagai bilangan prima transformatif. Bilangan lainnya gagal nih pada syarat-syarat tertentu. Nah, intinya pada kode ini kita ingin mengetahui apakah bilangan yang kita ujikan itu termasuk bilangan prima transformatif atau tidak. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini teman-teman bisa lihat untuk soalnya. Intinya teman-teman, pada soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat suatu program Python yang menggunakan linked list untuk menyimpan urutan tempat wisata beserta jarak ke tempat berikutnya. Nah, di mana programnya ini harus mencetak urutan kunjungan dan menghitung total jarak yang ditempuh selama perjalanan. Nah, setiap tempat direpresentasikan sebagai node dalam linked list. Nah, ini kita belajar nih untuk kodenya yang digunakan. Untuk kode ini, teman-teman, kode node mewakili satu simpul dalam linked list. Setiap node menyimpan place ini nama lokasi, distance ini jarak dari lokasi sebelumnya, next referensi kode berikutnya atau defaultnya. Kemudian kelas linked list ini dimulai dengan hit bernilai none yang artinya bernilai kosong. Kemudian kita menggunakan class linked list di mana def init self hit none ini artinya kosong, masih kosong, di mana kita menambahkan suatu node ke akhir linked list. Jika kosong berarti langsung jadi hitnya, dan jika tidak iterasi ke akhir lalu ditambahkan ke node barunya. Kemudian def calculate ini kita menginisialisasi total distance ke 0 dan mulai dari hit. Kemudian iterasi semua node dan tambahkan setiap distance ke total. Kemudian kita kembalikan hasil akhir. Artinya kita akan menjumlahkan suatu jarak dari semua node yang dimana ada dalam linked list itu tersendiri. Kemudian di sini yang terakhir kita akan mencetak nama-nama tempat yang tersimpan di setiap node secara berurutan. Kita akan menelusuri semua node yang dimana kita akan mencetak nama tempat satu persatu gitu. Nah, ini yang terakhir adalah kode yang dimana kita akan membuat rute perjalanan ke beberapa tempat wisata yang ada di soalnya, lengkap dengan jarak masing-masing dan menyimpannya dalam bentuk linked list. Nah, ini untuk mencetak outputnya, teman-teman. Di sini kita menggunakan print urutan tempat wisata yang dikunjungi, trip.print underscore place. Kemudian kita akan menghitung total jarak yang ditempuh. Ini total distance dan kita akan print. Nah, output yang didapatkan yaitu urutan tempat wisata yang dikunjungi. Yang pertama museum kota, taman kota,
Pantai Indah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, dan menara kota. Kemudian jarak total yang ditempuh yaitu 14,5 km. Nah, semua tempat dicetak dalam bentuk urutan kunjungan dengan total jarak dihitung otomatis menggunakan metode calculate total distance. Oke teman-teman, selanjutnya ke soal nomor 3, yaitu mengenai manajemen antrian di terminal kereta cepat. Nah, ini untuk soalnya, teman-teman bisa baca. Nah, intinya teman-teman, untuk soal nomor 3 ini kita diminta untuk membuat suatu simulasi sistem antrian dan keberangkatan kereta cepat dengan 60 kursi per 15 menit. Penumpang dibagi dalam 3 kelas, premium, bisnis, dan ekonomi, dengan prioritas dan batas waktu tunggu masing-masing. Kita akan menggunakan DQ untuk antrian reguler dan fast track, yaitu menggunakan voucher, di mana sistem harus mengalokasikan kursi secara optimal, menangani overweight, memproses kelompok penumpang, dan mencatat log keberangkatan serta penerima voucher dengan fungsi utama yaitu simulate day, passenger list. Nah, pertama kita akan pada kodenya kita akan menentukan batas waktu menunggu penumpang baik premium, bisnis, dan ekonomi. Selanjutnya kita akan memuat data penumpang berdasarkan ID-nya, namanya, tiket kelasnya, arrival minute-nya atau waktu tibanya, kemudian grup ID, board breadth, batch assigned, dan overweight. Yang dimana kita akan mengkonversi waktu kedatangan menjadi menit dari bentuk hh.mm. Kemudian kita akan mengelompokkan penumpang berdasarkan grup ID, di mana kita akan mengambil grup ID dari passenger dan ID kelompoknya jika dia solo trip, maka masuk ke grup solo. Jika dia ada grup ID, maka akan dimasukkan sesuai dengan grup ID-nya. Nah, ini untuk code-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi utama simulasi dfsimulate, di mana kita akan membuat daftar penumpang dari data frame. Kemudian grup passenger ini kita akan mengelompokkan penumpang berdasarkan grup ID. Nah, ini time now 495, di mana kita akan menginisialisasikan waktu dari variable. Selanjutnya pada while line ini kita akan sedikit memulai simulasi boarding, di mana loop ini akan kita terus jalankan hingga lane all boarded sama dengan lane passengers. Kemudian kita akan menggunakan DQ untuk efisiensi operasi antrian atau yang kita tahu FIFO. Selanjutnya yaitu kita akan pada for group in ini kita akan masukkan penumpang ke antrian sesuai kelas atau fast track. Kita akan melewati suatu grup yang semua anggotanya sudah naik, yang dimana kalau grup sudah datang, maka proses grup tersebut akan berjalan. Selanjutnya proses setiap anggota grup pada kode di samping ini kita lakukan untuk melakukan proses setiap anggota grup, di mana jika melebihi batas waktu tunggu, maka kita akan memasukkan fast track-nya, di mana kan fast track itu kita menggunakan voucher. Nah, jika belum lewat waktu, maka kita akan masukkan ke antrian kelas masing-masing. Kemudian kode selanjutnya ini sebelah kanan ini, economy count, business count, dan premium count. Kita akan menghitung jumlah penumpang yang sedang ada dari masing-masing antrian kelas. Kemudian selanjutnya dari kode if economy count sampai remaining, di mana kita akan menghitung jumlah penumpang yang jika ekonomi melebihi 2 dikali dengan premium plus bisnis, artinya jika jumlah penumpang di ekonomi lebih dari 2 kali total, maka antrian ini overload. Kita akan mengambil 12 penumpang atau sepertiga dari economy count sebagai batas pinjamannya. Nah, kemudian kita akan mengambil hingga borrow limitnya dari business queue-nya. Lalu kita pindahkan ke ekonomi. Kemudian yang elite business count, di mana jika bisnis
lebih dari 2 dikali premium plus ekonomi, yang artinya jika jumlah penumpang di bisnis lebih dari 2 kali total premium, maka artinya overload, maka kita akan mengambil 12 penumpang dari atau sepertiga dari business count. Kemudian kita ambil hingga borrow limit dari premium queue, lalu pindahkan ke business queue. Setelah ambil dari premium queue masih belum cukup borrow limit, maka ambil sisanya dari ekonomi. Nah, kemudian sama untuk jika premium lebih dari 2, penjelasannya itu sama, code-nya pun hampir sama, di mana code-nya ini jika jumlah penumpang di premium lebih dari 2 kali total premium plus bisnis, maka antriannya sama kayak tadi, overload. Maka kita akan mengambil 12 penumpang atau sepertiganya. Kita akan mengambil lalu pindahkan ke premium queue, di mana setelah kita ambil dari bisnis belum cukup. Jika kita ambil nih tetapi masih belum cukup, maka kita ambil sisanya dari ekonomi. Kemudian kita membuat ini batch kosong, di mana batch ini adalah penumpang yang akan naik pada waktu time now atau maksimal 60 orang. Kemudian fast track ini kita akan mencatat nih siapa yang naik via jalur cepat atau overweight. Kemudian selanjutnya dashboard ini kita akan menggunakan fungsi lokal yang dimana untuk mengambil penumpang dari satu antrian dan menambahkannya ke batch. Dimana kita akan memasukkan penumpang sesuai dengan prioritas ambil penumpang dari antrian queue selama masih ada orang dan batch belum penuh. Kemudian ambil satu persatu dengan pop live, perbarui data passengers, kemudian disimpan ke dalam batch sekarang atau batch assigned sama dengan batch underscore no. Kemudian ID penumpang. ID penumpang dimasukkan ke all board agar tidak diulang. Jika is fast track sama dengan true, maka disimpan ke daftar khusus. Kalau bukan fast track, ya simpan ke list sementara atau board from queue agar bisa di lock. Kemudian selanjutnya ini bisnis ekonomi, di mana di sini ada code board, di mana kita akan memasukkan penumpang sesuai dengan prioritas. Fast track dipanggil lebih dulu karena dia punya voucher dan ditandai dengan tanda khusus. Kemudian boarding dilakukan secara berurutan berdasarkan kelas tiket yang dimiliki. Kemudian selanjutnya kita memiliki fungsi bantu. Def IDS by ini fungsi bantu, yang dimana fungsi ini mencari ID penumpang dalam batch saat ini berdasarkan kelas tiket yang dimiliki. Kemudian sorted ini digunakan untuk menampilkan ID dalam urutan naik. Kemudian kita akan membuat list ID dari penumpang yang masuk via jalur cepat karena menunggu terlalu lama atau overweight sama dengan true. Disortir agar tampil rapi. Kita disortir agar terlihat rapi. Kemudian simpan informasi ke dalam log batch, nomor batch, time, waktu boarding dalam format. Contohnya ya ini jam 8.15, 8.30, 8.45. Kemudian premium, business, ekonomi yang berisi daftar ID penumpang per kelas. Kemudian fast track IDS ini ID yang naik via jalur cepat. Kemudian empty ini sisa kursi kosong maksimal 60 kursi per batch. Kemudian selanjutnya ini batch 0, time now, ini persiapkan ke batch berikutnya. Selanjutnya summary, intinya summary ini adalah ringkasan yang dimana setelah semua boarding selesai, total semua penumpang premium itu jumlah kelas premium, bisnis, ekonomi, kemudian total batch yang dilakukan, overweight itu jumlah penumpang yang menunggu lebih lama, kemudian voucher IDs ini ID penumpang yang overweight. Selanjutnya ini kita akan mengprint hasil simulasi, di mana ini sebagai header awalnya yang menampilkan suatu garis, kemudian menampilkan hasil simulasi, menampilkan tanggal simulasi dan informasi kereta, yang dimana kapasitasnya 60 dan keberangkatannya setiap 15 menit. Kemudian kita akan memprint log setiap keberangkatan, loop setiap batch keberangkatan, kemudian detail penumpang per kelas, juga ada kursi kosongnya, jika ada fast track, kursi kosong diset ke jumlah penumpang fast track, yang dimana asumsi vouchernya untuk
penumpang yang tidak naik. Kemudian jika tidak ada, pakai log empty, di mana sesuai jumlah sisa kursi dari batch. Kemudian ini adalah ringkasan akhir ya teman-teman, di mana kita akan mencetak total semua penumpang yang berhasil naik ke kereta. Kemudian tampilkan jumlah dan persentase terhadap total. Misalkan nih, ya ini misalkan saja. Kemudian ini untuk kita akan mensimulasi pada jumlah keberangkatan dan kursi yang kosong. Kita akan menghitung total kapasitas kursi dan total kursi yang kosong. Kemudian ini if summary ini teman-teman untuk penumpang yang overweight. Jika ada penumpang yang memang menunggu lebih dari batas waktu, maka kita tampilkan bagian ini. Jika voucher kompensasi diberikan untuk mereka. Kemudian kelompok berdasarkan kelasnya nih teman-teman. Pada kode ini kita penumpang yang overweight dikelompokkan berdasarkan kelas tiketnya, baik ekonomi, bisnis maupun premium. Kemudian terakhir ini tampilan detail per kelasnya. Untuk kodenya kita akan menampilkan setiap kelas yang ada penumpangnya, ambil ID penumpangnya, p.id, dan kemudian ambil waktu kedatangan. Kemudian ini terakhir ya teman-teman, kita akan menghitung hasil karena dalam soal diminta untuk kita diberi challenge untuk data yang lebih dari 1000 karena data sebelumnya itu berjumlah 120, di mana kita diberi challenge untuk data yang memiliki 1000 row. Nah, kita akan mengambil data yang digunakan, kemudian kita generate. Di sini import pandas.df sambil dengan kita menload datanya. Ini untuk data yang digunakan. Kemudian menjalankan code-nya yaitu simulate day. Karena fungsi utamanya itu simulate day, kita panggil passenger.df. Kemudian ini untuk output awalnya teman-teman. Ini untuk output awalnya, kemudian ini untuk output akhirnya dengan total penumpang yang teroutput yaitu 1000, premium 200, business 300, ekonomi 500 dengan persentasenya di sini ya teman-teman, dengan jumlah keberangkatan 26 keberangkatan kereta dengan kursi kosong keseluruhan yaitu 560. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal 4 yaitu mengenai misi kilat lintasan petir untuk CV. Dimana intinya teman-teman pada soal 4 ini kita ada Ardi adalah seorang ninja insinyur yang dimana harus segera membawa rancangan penting dari kota A ke kota N sebelum tengah hari untuk menyelamatkan reputasi Konoha. Peta menunjukkan kota-kota yang terhubung dalam bentuk graf berbobot. Ini grafnya ya teman-teman, berdasarkan jarak dan kondisi lintasan. Nah, tugas kita ialah untuk mencari rute tercepat atau jarak terpendek dari kota A ke kota N tanpa memutar, agar si CV ini bisa hadir tepat waktu dalam upacara peresmian jembatan Cakra. Nah, ini untuk grafnya ya teman-teman, kita harus mencari jarak tercepat dari kota A ke kota N. Nah, di sini saya menggunakan tabel ya teman-teman, di mana ini adalah kota-kotanya. Dan ini untuk jarak atau start yang kita akan lakukan. Start yang akan kita lakukan yaitu dari kota A. Kita akan mencoba ke kota B, C, dan D, di mana jaraknya itu 7, 6, dan 4, dan sisanya yaitu Tahingga. Kemudian kita coba, tetapi kita mencari jarak yang terpendek yang telah kita dapat, yaitu dari D ya teman-teman, yaitu jaraknya 4. Nah, dari D ini kita akan coba maju nih ke E dan F. Nah, ke E kita dapatkan 13. Ke F kita dapatkan 14, ADF, ADE. Kemudian dari kota D ini yang kita dapat, kita cari jarak yang terpendek lagi nih teman-teman, yaitu 6. Kenapa nggak 4? Karena 4 sudah dipakai. Nah, dari C nih berarti ya teman-teman. C kita ke E, kemudian ke F, berarti ACE, ACF. Kemudian setelah kita lakukan, dari ACE itu kita dapat 8 ya teman-teman. Kemudian ACF kita dapat 11. Kemudian kita
cari lagi nih jarak yang terkecil yang didapat berapa, karena 6 dan 4 sudah digunakan. 8, 11, dan 7 kita tahu bahasanya jarak yang terpendek atau terkecil yaitu 7. Nah, 7 kan ini yang di B ya teman-teman. Kalau kita jumlahkan 7 ke 3 itu 10, dan 7 ABF ini 5. ABF ini 12, kemudian ABE ini 10. Nah, karena hasil sebelumnya itu lebih kecil ya teman-teman, 8 dan 11, karena kita ingin mencari tahu jarak terkecil atau terpendek, maka kita gunakan jarak sebelumnya, perhitungan sebelumnya, yaitu 8 dan 11. Karena kita ingin mencari tahu perhitungan atau jarak yang terpendeknya. Nah, dari yang didapat tadi, kan 7 sudah digunakan. Kemudian kita punya jarak yang terpendek lagi yaitu 8. Sama dengan perhitungan sebelumnya ya teman-teman, menggunakan perhitungan yang sama, kita akan dapatkan hasil seperti berikut ya teman-teman. Penggunaannya sama dan caranya sama. Nah, maka yang saya dapatkan yaitu dari kota A ke kota C. Kemudian dari kota C ke kota F. Dari kota F ke kota H. Kemudian dari kota H ke kota L. Kemudian dari kota L ke N. Yaitu dengan jumlah 21 meter. Jadi lintasan tercepat yang bisa ditempuh si Argi dari kota A ke kota N yaitu dari kota A ke C ke F ke H ke L dan ke N dengan jarak 21 meter. Nah, tetapi teman-teman, ternyata yang saya ujikan lagi ada satu jarak yang sama yaitu 21 meter. Yaitu dari A, C, E, G, L, N. Tetapi karena kita ingin mencari jarak tercepatnya, saya mendapatkan yaitu dari AC, F, H, L, N. Sekian penjelasan pada tugas akhir ini. Apabila teman-teman ingin mengetahui kode yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan, saya lampirkan pada deskripsi YouTube di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.